Tujuh lawas. Sese, Nggih. sopo? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Nusa. Nek basa walian do ora ngerti. Oh iya. Pi, tadi itu di Kota Gede itu apa acara Cak Dipi kok rame gitu kan? Ada apa tuh? Kuwi ora mlebu kok ora sah. nggak masuk? Ora. Lha sik takoke. Lho warga sipil ora ngerti. Nggih. Ora, kamu kan wis ora menangi wisan. Kalau tasik krungu wau. Saestu, tasik Kenyang krungu. itu kenyang. Niku ketawise rame niku mengke. Babakan itu rame. Tak. Nggih. Nah, tadi ikut enggak acaranya? Ikut. Masuk. Masuk. Apa acaranya? Yang di luar saya enggak tahu itu Kalau acara yang apa. di dalam Kalau yang di kita dalam ngapain? apa itu ya namanya ya? Pisowanan. Ya, Kalau di luar sama? lain. Oh, lain. Ya udah gini ya, para pemirsa ini untuk semua yang menonton, yang menjadi pemirsa kita sapa dulu. Oh nggih supe. Nah, iya, mosok ora disapa to piye. Nggih supe. Para pemirsa, khususnya YouTube Surya KKS yang budiman dimanapun berada, salam sejahtera. Terus apa? Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sugeng Coba sih menyapa Mas Wasis. Itu nanti alanya Enggak, warga disebut, sipil. ini mau tak kenal lagi satu-satu loh vlognya apa nih, channelnya. Halo teman-teman semuanya. Saya Wasis, kebetulan punya channel warga sipil. Baru lahir, kalau dulu namanya BOKB. Sudah, Pi? Wis ngono tok. Iya. Kuwi jenenge kuwi ming tawa ora menyapa penonton. Kuwi jenenge tawa kuwi ora Lu menyapa. memperkenalkan kalau Saiki Mas Aris Iya. coba. Halo pemirsa. Sik. ngomong iki. Aku mikirnya ora ngono ya. Iya anu modele Mas Aris. Modele AJM. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Aris Bayu yang punya channel Aris Jaya Motor Blitar. Ini ketemu lagi kita di sini itu bercengkrama. Nanti kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat mengasihkan. Sebelumnya salam rahayu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kita akan memperbincangkan nanti yang asik-asik pokoknya. Kita nanti membahas yang akan saya tanyakan itu, ini awal bulan Sapar, tetapi langsung ada acara tadi Pisowanan Agung di Kota Gede, dan saya akan Iya, langsung dijawab dhewe ra apa. Dan saya akan menanyakan yang sangat serius ini kepada Papi. Sebenarnya ada dawuh agung ini tadi, maksudnya untuk apa, bagaimana, nanti kita saksikan bersama-sama. Ardi Rarat ora le menyapa. Mboten. Ampun tetap. Nggih. Oke. Yang penting warga sipil itu. Yo, warga sipil. Subscribe naik, Ah. viewer naik. Itu yang paling penting. Para pemirsa nanti tolong disupport ini Mas Wasis dari Blitar, Mas Aris Bayu dari Blitar, Aris Jaya Motor Blitar. Ini yang sekarang pabrik RE King perakitan tuh pindah ke kota kecil Blitar, ya di sinilah tempatnya. Nah, jadi gini, ini ada usul dikit nih. Tambahi mas salamnya. Salam gaspol remblong. Lo kan mainnya RE King. Oh, iya. Ya kalau nggak Langsung. gaspol remblong nggak keren. Jadi salam gaspol remblong. Salam gaspol remblong. Nah. Ora eriking, ora jengking. Ape, iya toh? Ape. Kalau saya apa ini salamnya, Bi? Ngarang dhewe. Kan mau Dapat. muni wis oleh, udah dapat poin. Enggak sih, Mas dong. Asis apa? Enggak tahu ini saya. Iya toh? Nggih. Eh. Ampun lanjut. Daripada utek-utek upil, mending ngrungokke
channel Warga Sipil, gitu. Ya, deskripsi, ya, link deskripsi di Nah, bawah. Di bawah video, Iya. di bawah video silahkan atau di pojok sini atau Iya. di sini. Iya. Nah, oke baiklah. Sebelum kita berbincang dan nanti tentu saja akan sangat seru nih karena dari berbagai sudut pandang, dari berbagai kehidupan, aktivitas yang berbeda, dunia yang mungkin tidak sama. Ya. Nah sebelumnya kita sapa dulu para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara bahkan dimanapun saudara berada, para pemirsanya Warga Sipil, kawan-kawan dari AJM, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu. Semoga kita semua tetap sehat bergas waras dan dalam kondisi seburuk apapun, sesulit apapun, kita akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kabejan dan keselamatan. Oke, tadi pertanyaan mengenai apa tadi? Di awal kita kan sudah melalui bulan Suro kemarin. Suro, sekarang Sesi bulan Duma, Sapar. Sekarang bulan Sapar. Terus tiba-tiba ada dawuh untuk pisowanan ke Kota Gede. Itu sebenarnya ada nanti kedepannya bagaimana? Nah, ini bulan Sapar itu sebenarnya kalau orang Jawa itu tahu dan paham. Ya. Bukan cuman sekedar gugon tuhon atau sekedar elelu waton yakin ning tidak menemukan faktanya. Bukan seperti itu. Orang Jawa itu menilai dan memang sudah membuktikan baik dari ilmu titen maupun pengalaman secara batin bahwa bulan Sapar itu masuk kategori bulan sing abot, bulan yang berat. Tuh. Maksudnya berat apa? Berat itu ya termasuk berat tanggungan keselamatan, berat nyawa, berat liarep gayuh kamukten. Jadi kayak gitu. Iya. Aku sampai blank kok. Kesepletan anu energine mami mah. Sing nang mburi wis siap ngrungokke kan. Wis pasang kuping dan itulah memang yang terbaik orang itu kalau kupingnya berfungsi. Karena apa? Justru akan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya ketimbang orang yang kupingnya tidak berfungsi. Ning sing berfungsi ming mulute akhirnya apa dadi menungso bemo. Monconge gedhe tuwer, senengane bengak-bengok ning ra ono isine. Kurang-kurange ngelelek liyan kuwi dadi kesibukan lan hobine ra ngono. Nah, ini kita kembali ke tema ke pembahasan. Beratnya itu satu, misalnya bayi yang dilahirkan di bulan Sapar, apalagi kalau tahunnya tahun Dal. Itu berat. Ora sembarangan bayi iso melampaui urip. Ya. Jika bayi-bayi yang lahir di bulan Sapar dan tahun Dal, termasuk koyok papi Romo itu dulu lahirnya tahun Dal dan pas bulan Sapar. Pancen merasakan betul dan waktu kecil terutama saat masih SD TK itu sudah berapa kali nyawanya hampir loncat, hampir lepas. Ada kejadian-kejadian berbagai macam peristiwa lah. Misalnya kecemplung sungai, terus pagi hari masih jam 6:30 pagi, tidak ada orang yang lihat. Kita akhirnya bisa selamat karena waktu hanyut di kedalaman itu mungkin ada 5 meteran dan airnya tenang gitu. Itu bisa selamat waktu nyaut ranting pohon waru yang dekat dengan permukaan air, akhirnya bisa selamat. Padahal waktu itu masih kecil, kira-kira masih TK dan belum bisa berenang dengan expert, ya kan, belum jadi atlet renang juga waktu itu. Makanya resikonya besar. Waktu itu udah mikirnya karena udah kampul-kampul, timbul tenggelam, itu udah dalam pikiran, waduh mati ini aku ini saat ini mati ini udah. Jadi sampai pikirannya begitu, tapi ternyata masih selamat. Dan peristiwanya ada mungkin kalau kita hitung ada 5 kali hampir nyawa itu nggak tertolong, tapi tetap saja lolos. Nah itu kita artikan ya memang berat untuk melampaui fase-fase yang kritis seperti itu, yang darurat, yang krusial seperti itu memang berat. Dan tidak sedikit pula yang tidak selamat. Nah itu satu.
Terus kemudian dari sisi berat yang lain, misalnya ketika kita mau memulai hidup bulan Sapar itu diumpamakan itu adalah kita menjadi starting point yang baru. Jadi setiap tahun itu ada fase untuk mengawali kehidupan dalam fase 1 tahun ke depan. Fase starting point atau titik awal, titik start itu ya ada di bulan Sapar. Nah, orang Jawa mengatakan bulan Sapar itulah di situ terletak hidup matinya kita setahun ke depan. Atau mukti apa mati. Gitu. Nek mukti kuwi bakal kita meraih keberuntungan, kesuksesan, keselamatan jiwa raga. Ning nek mati ateges ya bisa mati nasibe, bisa mati kesehatane, bisa mati ya usahane, bisnisnya dan lain-lain. Itu akan dilihat dari bagaimana kita menempuh selama bulan Sapar. Itu beratnya di situ. Nah, oleh sebab itu, bulan Sapar ini adalah tempat di mana kita introspeksi diri. Yang ketiga, kita untuk membangun kekuatan lahir dan kekuatan batin. Tanpa adanya upaya kita membangun kekuatan lahir dan batin, maka nanti dalam perjalanan ke depan dalam 1 tahun itu, ya kalau kita saat ini beruntung bulan Sapar dapat power yang besar, kalau enggak maka kita akan menjadi orang yang ringkih, gampang ambruk usahane, gampang kena masalah, gampang diterpa berbagai kendala dan akhirnya ambruk. Tapi kalau kita berhasil melampaui bulan Sapar dengan menata lahir batin kita sebaik mungkin, maka kedepannya kita akan menjadi orang yang tahan banting, tahan pukul. Ketika kita terbentur masalah, kita tetap eksis, ya. Istilahnya dipukul, ditenggelamkan ke air, tetap saja jumbul, tetap saja mengapung. Seperti itu. Bahkan kita seperti per atau seperti bola, makin kenceng kita dibanting, kita loncat ke atasnya makin tinggi. Itu sudah menjadi hukum alam. Ning piye carane kita membangun diri sendiri kita ini agar menjadi seperti per atau seperti bola, ya dengan cara ini. Salah satunya kita bangun kekuatan lahir batin dengan cara satunya di antara banyak cara, itu adalah dengan mendekatkan diri kepada para leluhur. Ya. Tuh. Maka tadi malam Jumat Pon pas dengan momen wilujengan surut dalem Kanjeng Panembahan Senopati, ya. Pas malam Jumat Pon. Dan disitulah kita generasi penerus itu memperingati wafatnya Kanjeng Panembahan Senopati. Dan kita di sana marak sowan, juga banyak sekali leluhur yang nyambut. Apalagi ini pas di hari yang istimewa. Tentu saja leluhur pada menunggu kita, pada menyambut kita dan memberikan doa restu. Jadi seperti itu loh, Mas. Nah, terus selain dengan cara kita marak sowan nyekar leluhur, DDP sumende maring pada para leluhur, ada cara yang lain lagi yang harus ditempuh. Ada yang sudah tahu belum? Belum. Warga sipil belum tahu. Belum tahu. Pandu? Yang kita kemarin pernah lakukan pada awal pembukaan bulan Sapar ya, itu kita lakukan topo kungkum. Topo. Betul, topo kungkum itu salah satunya kita membangun power itu. Ada yang lain tahu nggak? Nah, kalau menurut seperti Ki Ageng Mangirwonoboyo dan leluhur yang lain, becike awake dhewe iki nek bulan Sapar itu nganyarke. Kita membangun sesuatu yang baru, termasuk ya rezekine dianyarke. Oleh karena itu, Ki Ageng Mangirwonoboyo itu selalu mengingatkan dan dawuh perintah supaya apa? Kita nganyarke perkakas rumah tangga, perkakas dapur, perkakas rumah tangga, contohnya gelas piring minimal sepasang, ya kan, untuk sepasang untuk suami istri. Terus kemudian syukur lebih banyak setengah lusin, selusin. Tapi ada hitungannya, misalnya kalau kita mau beli perkakas, belilah 7 macam perkakas. Misalnya kita beli perkakas dapur nih, ada wajan, ada susruk, panci, dan lain-lain, pokoknya jumlahnya 7 macam.
masing-masing item jenis itu ada 7 item atau 7 jenis. Satu jenis mau beli 2 atau 3 enggak masalah, tapi yang penting ada 7 jenis. Pitulungan ya. Pitulungan dari berbagai macam jenis pitulungan itu semua mengandung doa. Tidak hanya asal-asalan pitu, hitungannya melu-melu pitu apa ora ngerti artinya, ndak, kita paham pitu ini adalah donga wujud doa pitulungan. Mula kita selalu mengingatkan kabeh anak-anak supaya ada saatnya untuk selalu nganyar ke perkakas. Minimal kan setahun sekali. Ya, ya. Nah, terus kemudian gelas, katakanlah gelas itu sepasang, piring sepasang, sendok sepasang. Tapi belilah yang paling bagus. Ojo iman-iman duite. Karena apa? Kita makin bagus membeli untuk kita sendiri, itu kan namanya ngergani sik momong, menghargai sik momong. Kalau diri kita diuwongke, itu adil pada diri kita. Apalagi kalau kita juga menghormati, menghargai pada kabeh kekuatan pamomong kita. Ya. Le nyugui, le nyepai ajang atau piring ya sing apik. Nek kita itu piringnya ming asal-asalan, piring elek udah kan diwet-wet, itu nanti akhirnya apa? Rezekine omeng sing biyen-biyen rezeki lawas ra ono mundhake. Ditenono. Mula kita itu sudah merasakan tataran di mana uang itu menyesuaikan kebutuhan. Gitu. Ya. Itu karena apa? Kita biasakan seperti ini. Nek kita ra pengen apa-apa, ra butuh apa-apa, ya duitnya ming sithik. Begitu kita pengen banget, nah nanti duit itu akan menyesuaikan. Itulah laku nih wong Jawa pada tataran tertentu sudah tidak mencari uang tetapi dicari oleh uang. Ojo kleru cewek. Tanya Pi. Tadi kan suruh beli ini piring. Berarti kan untuk yang sudah keluarga. Kalau yang belum keluarga Si jomblo. Ya Ya, jomblo. tuku awake dhewe. Oh gitu ya. Aja kok terus domeh urung duwe keluarga yo tukune ayo tuku dhewe nggo awake dhewe, menghargai dhewe awake dhewe. Iya, Sing iya. ngomong kita intinya adil pada diri sendiri, juga menghargai sing ngomong. Ya toh? Seorang istri nyepake alat-alat makan sing the best buat suami. Itu nanti alam semesta akan merespon. Gitu. Ada pertanyaan, Pi. Mm. Ini ada kebiasaan, mungkin kebiasaan zaman dulu, apa orang dulu, atau mungkin dari apa namanya ada tertentu gitu. Kalau misalnya tahun baru atau mungkin nggak tahu, kalau misalnya mungkin Sapar itu biasanya ganti keset depan itu, keset depan yang tulisan selamat datang gitu, atau welcome. Jadi ibaratnya untuk menyambut energi atau misalnya ini yang baru. Nah, Itu ada nggak kalau di Jawa? kalau di Jawa tidak hanya keset, tetapi perkakas, Ah. alat-alat rumah tangga, Mas. Hmm. Termasuk juga pakaian. Kita itu sudah rutin setiap tahun itu pasti belanja kain batik. Karena ada saat-saat tertentu, fase-fase tertentu, entah itu masuk bulan Suro atau Sapar. Nek Suro wis tuku ya berarti Sapar ora kan gitu. Kita membeli kain batik sing anyar. Yang kita pakai tadi anyar kayak mau urung tau dikumbah, sing mambu anu kanji. Ngono. Ya. Nah, seperti itu kita ini juga nenuwun berharap juga menggunakan mind power atau kekuatan pikir kita menciptakan sesuatu yang baru. Yo nganyarke rezeki, nganyarke kesehatan, ya. Nek bojo lawas wae. Itu berarti kayak semacam belief system berarti itu ya, Bi ya. Boleh dikatakan boleh. belief system. Karena maaf Bi, anak muda itu kalau dijelaskan dengan bahasa yang seperti ini mungkin wah apa ini ya. Apalagi tadi Papi ngomongin bisowanan. Teman-teman Blitar itu ndak ada yang seperti itu. Apalagi arti Sapar ini kita mau ngapain ya ngertinya ngopi kan gitu kan. Lah orang anak-anak muda yang nggak ngerti seperti itu, apakah nanti 1 tahun ke depan itu
akan menerima cobaan berat atau apa gitu, Bi. Gini loh Mas, wong urip, Nggih. wong urip ki lazimnya piye? Progres. Progres. Seperti kalau kita nabur kembang dari kaki ke atas ke kepala, itu kan donga. Itu melambangkan, menyiratkan bahwa kita itu nek wong urip, jenenge wong urip ki kudu progres. Minimal linier. Tapi itu kan bukan prestasi. Ming ajeg. Ya toh. Cilakane nek barang-barang munda, hasilnya ajeg. Ya padha wae ki melorot, ya toh. Nah, mula sebisa mungkin urip ae dhewe progres. Terus seperti kita pisuwanan itu kan intinya juga kita berbakti. Nggih. Itulah kunci kesuksesan, bakti pada orang tua dan kepada para leluhur. Titenono, anak yang paling berbakti pada orang tua mesti uripe paling penak. Ya toh? Mesti paling penak. Nah, itu intinya seperti itu. Kita bulan Sabat itu kan berarti kita mengakumulasi power spiritual kita. Terus tadi yang Mas Pandu tanyakan, seperti orang apa yang beli keset, Mas? Enggak, biasanya ada kebiasaan, kepercayaan kalau misalnya tahun baru, suro atau misalnya nggak tahu suro atau tahun baru itu biasanya beli keset, ganti keset depan itu. Misalnya Yang orang baru, Pondok misalnya. Pinang gitu. Ya, pondok. Iya, bukan kok terus cuma Pondok Pinang ya, pokoknya masyarakat. Masyarakat itu beli keset yang ada tulisan selamat datang tuh tapi baru diganti yang Ya, lama. Supaya misalnya perusahaan, kantor, dan lain-lain. kantor, rumah. Jadi memang begini Mas, kalau orang yang termasuk dalam ilmu tentang Qi, ya kan, itu setiap benda itu kan ada energinya, ada sisi metafisiknya. Kalau dalam filsafat itu ada benda itu fisik, tapi ada metafisiknya, artinya sesuatu yang dia ada di balik benda fisik. Sekarang gini, kita sebagai konsumen atau nasabah pergi ke suatu kantor, melihat kantor itu apa-apanya wis jelek, kita gimana kesannya? Oh, kantor ini wis meh bangkrut nih. Ya enggak? Ya enggak? Bad image. Tapi kalau di situ fresh, kesete wae anyar apa meneh duite ya kan. Itu udah membangun image yang positif. Otomatis itu akan memancarkan aura yang positif ketika barang-barang itu kelihatan gemerlap, kelihatan bersih ya, terutama ora kelumus, walaupun lawas atau artinya umurnya itu sudah bertahun-tahun, tapi kalau terpelihara dengan bagus itu masih memancarkan energi yang bagus, yang menarik, yang gemerlap, yang membangun pikiran kita menjadi positif. Itulah kadang kantor itu perlu merefresh semua yang biar kelihatan fresh, selalu kelihatan update dan kelihatan seger. Karena begitu orang masuk, pikiran-pikiran itu menjadi fresh, menjadi seger. Itulah yang kadang orang itu tidak memperhatikan. Gitu. Jadi mengkantore wah reget, wis gak nyaman nggo linggo. Pada saat orang datang negosiasi, ya wis gak mood. Yang kudune menemukan kesepakatan yang bagus, ternyata orangnya udah keruh dulu, udah bad mood dulu, ya wis kacau. Maka ini penting, termasuk tadi nganyar ki. Sekarang saya tanya, kita semangat nggak pas lagi pakai barang anyar? Semangat toh? Ya. Otomatis kita semangat. Apa meneh sing anyar kuwi motor apa mobil sing didamkan? Wah wis gas-gasan. Sing maune wegah iku blusukan ana mempeng ya. Nek mobil lawas kaya pawi. Males nyopir. Seneng bonceng. Kuwi lho, itu nek pawi males nyopir itu tondone wis meh ganti sing anyar. Berarti yang nyopir dapat lungsuran ya. Nah, itu. Karena bagi orang yang lungsur padha wae anyar. Iya lah. Amin. Iya ngono to. Nah, ini loh. Jadi ada pelajaran-pelajaran, satu tadi mede dhewe sumende nyedak karo para leluhur. Dan selanjutnya ada sesuatu yang dianyarke, yaitu perkakas rumah tangga, alat-alat dapur. Nek pas uangnya kira-kira mepet, ya sekuatnya, sing penting anyar. Ono item-item sing anyar. Ya raketan cuma beli satu, ono Mas. Ntar Mas Bos sampai Jakarta ngajak, entar belanja. Ayo nganyarke.
Gue seneng banget. Cocok gitu. Sak bojone, Mas. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Boleh. Ada lagi yang mempercayai kalau misalnya suro nih, itu katanya masak pintu, apa namanya? Masak pintu. Pintu lawang, pintu itu malah lapin. lali wingi itu didawi masak. Itu kita masak pintu, pasah tapi jangan pakai yang pasah listrik loh ya. Dadal ngulawangnya. Pasah sing manual. Kemarin tertunda itu karena pasahku sing manual itu tak cari belum ketemu, jadi mesti beli lagi di sana di Luaan apa di pasar Lidian. Itu minggu syarat Mas, bukan terus puasa digerus tenan tuh enggak. Jadi pintu itu ada gawangnya tuh Mas. Bukan pintune kupu-kupune, bukan inepe. Ya. Bukan daun pintunya, tetapi gawangnya. Kusennya. Kusennya itu kanan kiri itu dipasang. Munggah. Masah gini naik. Itu apa? Nggo ngambake dalane rezeki, dalane keberuntungan. Iki ketoke mung kaya cerita sing wah mung gugon Tuhan, wah mung mensugesti diri itu. Ya wis mbok arep lokke ngono sak karepmu ning buktine nyata. Ngono wae. Arep dilokke kuwi gugon Tuhan, arep dilokke kuwi mung ela-elu apa mung mensugesti diri sendiri, ndak masalah kok nek kena piye-piye. Mbok diunekke wong edan jane ra apa-apa, sing penting buktine rezekine saya gedhe. Sing ngonekke mung sibuk ngonekke ora gedhe-gedhe. Ya ta, sik gedhe ping cangkeme ya ta. Ya mungkin ada hubungan. Iya. Ya mungkin ada hubungannya tadi yang ganti selamat datang itu biar rezekinya baru. Betul. Jadi memang kudu ngono. Kasetmu diganti udah masalah. Paling ndak spanduk. Spanduk aja ngantek kluwus, karena begitu spanduk kluwus nggak diganti-ganti tertanda bangkrut. Sesuk ganti anyar. Wedi kudu masane. Pelanggan Ternyata, lari, Pak. pelanggan. Nah, pendak tahun. Misalnya setahun durung kluwus, gantinen men anyar. Nek kuwi ora nggo kurang. Ini termasuk di-cut ini. Ora arep tak kat ning rawani aku nek menanggapi itu. Kok yo meremen tas barang. Angger liwat toko tas yo mlebu ming slep les. Nanti pramuniagane goleki wae. Wah, itu Ibu gimana? Waduh. Ibu butuh pertolongan. Mateng aku. Wis. Tapi ya sing bakule tas mliding-mliding ayo kae ngerayu-ngerayu wah batinku lah. Kowe lah. Seperti itu. Ada satu sing perlu kudu tak sampaikan, Mas. Apa itu? Terutama sing wis do ndek bojo. Iya ta? Oh, Mas. Ning ewa semono Mas Anto ora apa-apa, ngrungokke. Nggo sangu sok. Jadi gini loh, Mas. Dicatat, Mas. Sik. Para bojo do ngrungokke ora, Mas. Soale kuwi iso dadi nggo alat iki. Hah? Napa ngalih nggone ngrekam? Sik ono. Ana iki. Ono Mbak Iin. Ono Mbak. Tetokne gelang kalung iki ta. Engko nek wis Mbak Iin ning umrono. Wah, lah wis gojur tembus iki. Tak karo nek ngenteni wis ming ngundono Mbak Iin. Aku aman deh. Aman ya nih Mas Andi. Wah, niku nek masuk YouTube karo Mbak Midat, ya dikejar. Nggak bakal. Enggak wae. Jadi diumpetin. Udah diumpetin. Oh iya. Wis ngene. Dadi iki nek caraku ya Mas ya. Apa yang diminta oleh bojo, oleh istri. Kita tidak pernah mengatakan tidak. Ya. Mas aku beliin ini di toko kayak gini. Mas enggak usah. Selama ini tidak pernah kita jawab, oh rasa anu. Oh rasa tak toko kayak enggak mau aku mau, enggak pernah. Karena apa?
itu iso dadi donga. Itu iso dadi indikator. Rezekine dhewe arep mundhak. Mula arep njaluk apa? Yo sok tak tukoke. Bahkan saking mantepku Mas, sampai tak ancam. Awas esuk nek aku ndedet ra gelem tak tukoke. Iya. Tak ancam. Awas ya. Kalau besok aku punya uang, kalau sampai nggak mau aku belikan awas. Tak ancam. Jadi ini kunci. Nek bojone njaluk, jangan pernah mengatakan tidak atau menolak. Ada satu lagi yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena kita udah berkali-kali nyenengke bojo, nukokke ini. Ternyata bojo ki kadang sok lali le matur nuwun, kan wis dianggep lumrah. Tapi ternyata leluhure sik matur nuwun. Matur nuwun ya lho. Nggih. Kae putuku wis mbok seneng-senengke. Ya sik tak ewangi-wangi. Oh iya. Tak paringi pangestu. Men rezekimu saya lancar, saya akeh. Ora lokak, malah kebak. Tuh. Ya. Eling-elingan kae mumpung ra krungu. Nek krungu kok nggo ngepres. Mireng. Dan itu berlaku setiap tahun. Seumur hidup. Nek nggon setiap tahun ora ya Mas ya to ya. Enggak maksudnya. Sosok iso setiap bulan ya. Sosok iso setiap saat ya Mas ya. Enggak untuk pergantian tak tukoke. Nah, awas nek ra gelem. Awas ra gelem tenan. Awas ra gelem. Beli aja mobil apa Innova, mobil ya sing wong gumun lho mobil. Itu keren. Nah aku iso nek arep tuku mobil nek. Ming prinsipku satu Mas. Sing cah cilik wedi. Wah aku tuku mobil nek cah cilik ora wedi. Wah sing medeni cah cilik. Jadi kasih klakson yang di klakson ini loh. Supaya mobil sangar nek cah cilik ndelok kadiduan wis wedi mlayu cilik. Nah, kuwi lah. Mobil nopo itu? Nanti Yes. lebih konan itu. Nek zaman biyen kan ana motor duyung, Mas. Nggih. Sok diwedeni cah cilik ta motor duyung. Kalau enggak Spartan itu loh, motor kebo kan sok cah cilik wedi. Ya urung. Nah, ya iki. Aku lihat wes gayane lihat. Lho kok nek wis cair aja takon dosamu. Garasi sedeng nang Blitar wombo banget. Oh, kok tak leboke kono Mas. Tak titipke kono Mas Pandu kayak kisah ruwet. Wah, ora apa-apa. Ono mbok sing penting. Lho Mas, tadi itu kuncinya. Kita ini ngobrol sederhana. Ketoke ming guyon, ning nek dipraktekke ana nyatane. Ya. Titenono wis. Ngandel bermanfaat, ora ngandel ya ora apa-apa. Sing penting jajan praktek. Berlaku ndak Pi untuk anak? Anak, Iya. anak beda Mas. Nggih. Pripun Pi? Anak-anak ini beda. Anak itu penjaluke kudu diseleksi. Sosok penjaluk sing ora tepat. Ya. Ning sosok njaluk sing memang butuh tenan, kudu disediani. Jadi harus diseleksi. Jadi mengenai yang tadi kita sampaikan tadi itu kan masalah tentang nganyarke barang anyar kamu. Itu apakah harus dilakukan di bulan Safar? Bagaimana jika dilakukan di luar bulan Safar? Apakah makna dan nilainya pun berbeda? Kalau misalnya bulan Safar, bulan Suro belum sempat, ya sudah saelinge atau sak duwene duit nganyarke. Tapi nilai tetap sama. Ya, tetap jenisnya 7. Paling pokoknya prinsipnya setiap tahun itu paling tidak sekali nganyarke. Tapi yang khusus untuk syarat itu beda Mas dengan kita beli
yang kita butuhkan. Misalnya, oh ini pancinya bocor, bolong, baru beli. Itu nggak termasuk nganyarke. Kalau nganyarke itu mau ada yang ngerusak apa enggak, memang sudah niat beli satu rangkai 7 jenis itu. Itu baru namanya nganyarke. Pitu. Nenek kita belinya, misalnya beli wajan. Belinya karena apa? Ya karena wajan yang ini sudah lawas dan bolong. Itu udah cuma mengestafet yang dulu aja sama. Tapi kalau nganyare itu ya betul-betul semua rangkaian itu dianyare kabeh. Yang lama masih ada. Dan setelah itu boleh kok dipakai yang lawas pun. Tapi kan kita sudah nganyarke. Itu.